Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Sofia Afkarina. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Wali Songo dan penyebaran Islam di Nusantara. Oke, penjelasan pertama mengenai Wali Songo. Siapa sih yang tidak kenal dengan Wali Songo? Wali Songo atau 9 wali memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara, khususnya Pulau Jawa. 9 orang wali yang dimaksud adalah Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, serta Sunan Gunung Jati. 9 wali ini memiliki keterkaitan erat, baik berdasarkan ikatan darah ataupun hubungan guru dan murid. Mereka tinggal di pantai utara Pulau Jawa sejak awal abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-16 di beberapa wilayah, yakni Surabaya, Gresik, Lamongan di Jawa Timur, Demak, Kudus, Muria di Jawa Tengah, serta Cirebon di Jawa Barat. Wali Songo yang pertama yaitu Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim atau biasa disebut dengan Sunan Gresik menyebarkan Islam di wilayah Gresik, Jawa Timur. Maulana Malik Ibrahim bekerja sebagai pedagang dan tabib yang membantu mengobati masyarakat secara gratis. Beliau juga mengajarkan cara bercocok tanam kepada masyarakat kelas bawah yang selama ini disisihkan oleh ajaran Hindu. Beliau berdakwah lewat pergaulan yang baik dengan masyarakat sekitar. Beliau meninggal pada tahun 1419 Masehi setelah selesai membangun dan menata pondok pesantren yang akan digunakan sebagai tempat belajar agama di Leran. Yang kedua yaitu Sunan Ampel. Sunan Ampel merupakan putra pertama Sunan Gresik. Beliau membangun pondok pesantren di Ampel Denta di Surabaya untuk menyebarkan ajaran Islam. Ketika Kesultanan Demak hendak dibangun, Sunan Ampel turut memprakarsai lahirnya kerajaan Islam pertama di Jawa tersebut. Beliau pula yang menunjuk muridnya Raden Patah, putra dari Prabu Brawijaya V yang merupakan Raja Majapahit, untuk menjadi Sultan Demak. Kemudian yang ketiga Sunan Giri. Sunan Giri menyebarkan Islam melalui seni. Karya seni yang sering dianggap berhubungan dengan Sunan Giri adalah permainan anak seperti jelungan, lir-ilir, dan cublak suweng, serta beberapa gending seperti asmara dana dan pucung. Tembang lir-ilir mengandung pesan keimanan dan ajakan berubah ke arah yang lebih baik. Kemudian ada Sunan Bonang. Sunan Bonang menyebarkan Islam mulai dari Kediri, Jawa Tengah hingga ke berbagai pelosok Pulau Jawa. Beliau memiliki kebiasaan berkelana ke daerah terpencil seperti Tuban, Pati, Madura, dan Pulau Bawean. Ajaran Sunan Bonang berfokus pada filsafat cinta yang terlihat mirip dengan gaya Jalaluddin Rumi. Kesenian menjadi media dakwahnya. Sunan Bonang mengubah gamelan Jawa yang saat itu kental dengan estetika Hindu menjadi gamelan khas Jawa yang menggunakan instrumen bonang. Beliau merupakan sosok di balik tembang Tomboati. Selain itu, Sunan Bonang juga seorang dalang yang mengubah lakon dan memasukkan tafsir-tafsir khas Islam. Selanjutnya Sunan Derajat. Sunan Derajat menekankan kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengalaman dari agama Islam. Oleh sebab itu, beliau terlebih dahulu mengupayakan kesejahteraan sosial sebelum memberikan pemahaman tentang ajaran Islam. Beliau mendapat gelar Sunan Mayang Madu dari Raden Patah yang merupakan Sultan Demak kala itu. Penghargaan ini diberikan berkat keberhasilan Sunan Derajat menyebarkan agama Islam dan mengurangi kemiskinan warganya. Selanjutnya Sunan Kalijaga. Paham keagamaan Sunan Kalijaga cenderung sufistik berbasis salaf, serupa dengan mentor beliau yakni Sunan Bonang. Pemikiran kesufian yang ditampilkan Sunan Kalijaga adalah tentang konsep zuhud. Pemikiran zuhud adalah upaya membangun kesadaran masyarakat pada arti bekerja dan beramal. Orang boleh bekerja apa saja asalkan
layak bagi martabat manusia. Orang bekerja untuk memperoleh makanan yang halal dan pantas untuk diri dan keluarganya. Sunan Kalijaga juga memiliki seni sebagai media dakwahnya. Beliau menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk. Beliau juga merupakan tokoh pencipta baju takwa, perayaan Sekatenan, Grebeg Maulud, layang Kalimasada, dan lakon wayang Petruk Jadi Raja. Seni tersebut membuat banyak orang tertarik, bahkan berhasil membuat sebagai besar adipati di Jawa untuk memeluk Islam melalui Sunan Kalijaga tersebut. Kemudian Sunan Kudus. Cara berdakwah Sunan Kudus meniru pendekatan Sunan Kalijaga yang sangat toleran pada budaya setempat. Dakwah beliau juga disampaikan secara halus. Beliau juga mendekati masyarakat dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha. Ini bisa terlihat pada arsitektur Masjid Kudus. Beliau juga pernah menjadi senapati atau panglima perang kerajaan Islam Demak. Kemudian yang terakhir yaitu Sunan Muria. Sunan Muria banyak menyebarkan Islam di sekitar Jawa Tengah. Sarana yang dipakai untuk berdakwah serupa dengan Sunan Kalijaga, yakni lewat kesenian dan kebudayaan. Beliau juga bergaul dengan rakyat jelata sambil mengajarkan keterampilan bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.